بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keberadaan malaikat tidak terbatas ruang. Oleh karenanya, malaikat juga kerap berada di dalam rumah orang yang beriman yang sering menjalankan ibadah merupakan tempat berkumpulnya malaikat. Malaikat dan jin diciptakan Allah terlebih dahulu daripada manusia. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Rasulullah bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari api, dan diciptakan Adam sebagaimana diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Rumah sebagai tempat bernaung manusia pastilah didambakan oleh setiap orang agar menjadi rumah seperti dalam pepatah Arab, baiti jannati, yang artinya rumahku, surgaku. Tidak setiap rumah dapat didatangi oleh malaikat. Terdapat ciri tertentu yang membuat rumah dapat didatangi oleh malaikat. Lantas, apa ciri rumah yang sering didatangi malaikat? Rumah yang sering didatangi malaikat adalah rumah yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang disenangi oleh malaikat. Selain menjadi pendamping dan penjaga, malaikat juga turut berdoa dan bersolawat di samping umat muslim yang mengerjakan amalan-amalan ibadah. Yang pertama, sering dilantunkan ayat suci Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Tentang datangnya malaikat kepada pembaca Al-Quran, tersimpan kisah yang menarik mengenai Usaid bin Hudzair ketika beliau membaca Al-Quran. Usaid bin Hudzair melihat sejenis awan meliputi dirinya ketika membaca Al-Quran. Rasulullah pun memberitahukan bahwa awan itu adalah malaikat-malaikat yang datang berkumpul untuk mendengarkan bacaan Al-Quran darinya. Karena begitu banyaknya malaikat tersebut, sehingga mereka tampak seperti awan. Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah yang kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Quran yang mulia. Yang kedua, penghuninya banyak membaca zikir dan sholawat.
Kedatangan para malaikat tentu dikarenakan suatu sebab. Salah satunya atas izin Allah karena adanya zikrullah. Dengan adanya zikir, maka malaikat akan datang. Zikir yang dilakukan dengan ikhtiar, kita mendatangkan malaikat sebagai jawaban Allah atas usaha kita. Adapun yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka mendengar orang yang membawa sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan sholawat tersebut kepada beliau dan mengembalikannya kepada orang yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkatan yang berkali-kali lipat untuknya. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, "Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad bahwa untuk satu sholawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya." Hadis riwayat Nasa'i. Yang ketiga, rumah yang bersih dan wangi. Malaikat adalah makhluk rohani yang menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bangsa malaikat menyukai bau wewangian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan yang tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-sekali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mahmud Asy-Syafrawi menyebutkan dalam bukunya Mengundang Malaikat ke Rumah bahwa jika kita ingin rumah didatangi oleh para malaikat, maka hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah kita dan memakai wewangian. Bau wangi yang disukai malaikat misalnya seperti minyak mistik atau kasturi, ambar, zafaron, gaharu, dan lain-lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun malaikat sebagai pendamping dan penjaga manusia. Malaikat dan setan tidak pernah lengah dalam mendampingi manusia, termasuk di dalam rumahnya. Apabila malaikat mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, maka setan mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Dapat dikatakan bahwa malaikat yang menjadi pendamping manusia itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk memelihara amal manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam buku Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita oleh Abu Hudzaifah Ibrahim dan Muhammad Nasroyim disebutkan bahwa terdapat hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa malaikat dan setan masing-masing memberi bisikan kepada manusia. Bisikan setan selalu menyeru pada keburukan dan pendustaan terhadap sesuatu yang hak, sedangkan bisikan malaikat selalu berisi ajakan pada kebaikan dan pembenaran terhadap sesuatu yang hak. Siapapun yang memperoleh bisikan malaikat hendaknya bersyukur dan memuji Allah. Adapun jika yang diperoleh adalah bisikan setan, maka secepatnya harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah, terdapat malaikat yang sengaja berkeliling untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di tengah manusia,
sebagaimana dalam hadis Nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari kalangan zikir. Ketika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling berseru, "Kemarilah ada hajat kalian." Beliau bersabda, kemudian para malaikat itu mengepung mereka dengan sayap-sayapnya hingga langit dunia. Hadis riwayat Bukhari. Demikian penjelasan dan ciri-ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Semoga umat muslim dapat mengamalkannya demi menjaga ketentraman dan kedamaian di dalam rumah dengan amalan-amalan yang dapat mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.